Sekali lagi, semua ini demi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita lakukan hari ini tinggal menjalani apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Kita bukan memulai, kita meneruskan saja. Ya, hanya saja mungkin medan tempurnya beda. Kalau dulu medan tempurnya itu langsung ketemu di darat. Kalau hari ini medan tempur kita di udara. Nah, cuma karena ini di udara, oleh karena itu yang saya sampaikan tadi bahwa keberadaan para petani, emak-emak, NKRI yang hari ini di medsos bergelut dengan mereka, saya bangga dan sangat bersyukur. Makanya pasti selalu saya up. Setiap ada video-video yang mengarah pada penguatan NKRI, siapapun yang membuat itu, maka pasti saya akan up. Kenapa? Karena kepentingan saya cuma satu, bagaimana melibatkan banyak orang. Bagaimana orang-orang selama ini yang risih berhadapan dengan media sosial, itu kemudian menjadi melek dan mulai berani menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya. Coba kalau bicara itu sesuai dengan data, ya kan? Jadi kita mudah mencernanya. Contohnya seperti ini. DKI Jakarta itu sudah pernah indah, rapi, semenjak gubernurnya Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ahok. Udah. Dan setelah itu bergantilah junjungan klien yang mimpin, amburadullah Jakarta. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolak 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, luar biasa para petani yang ada di desa ini begitu cerdas dan berani melakukan kritikan terhadap capres abal-abal. Kita langsung saja melihat videonya. Coba kalau bicara itu sesuai dengan data, ya kan? Jadi kita mudah mencernanya. Contohnya seperti ini. DKI Jakarta itu sudah pernah indah, rapi, semenjak gubernurnya Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ahok. Udah. Dan setelah itu bergantilah junjungan klien yang mimpin, amburadullah Jakarta. Aduh. Dan sekarang kembali lagi pilihan Pak Jokowi, Heri Budi, memimpin DKI Jakarta. Mulailah dibenahi lagi Jakarta. Iya. Belum genap 100 hari Pak Heru Budi memimpin Jakarta. Jakarta sudah indah dan berseri dan tertata rapi. Gitu, singkat aja, nggak usah berbelit-belit ya. Terima kasih Pak Jokowi telah berbuat untuk Indonesia selama ini. Selamat datang Pak Anies, semoga kedepannya Indonesia lebih maju. Salam perubahan. Ya, betul. Dan terima kasih juga untuk Pak Anies yang sekarang sudah pengangguran dan digantikan oleh Pak Heru Budi yang menunjukkan bagaimana kerja nyata dan bagaimana bekerja yang sebenarnya. Salut buat Pak Heru. Terima kasih komentarnya. Pejabat Siapa sementara presidennya? Gubernur DKI. Anak manis. Apa partainya? Nasi Adem. Pede banget, percaya diri banget. Pak Jokowi aja udah 2 kali menjawab presiden, nggak pernah ngomong kayak gitu. Sedeng. Pantun lagi. Pak petani pinter pantun untuk menyindir-menyindir Ya, Pak Anies. enak kayak gitu aja, nggak usah diucapkan ya. Pantang itu lagu pahlawan asal-asalan kalian buat. Katanya cucu pahlawan, tapi lagu wajib kebangsaan Indonesia, lagu pahlawan aja nggak tahu, nggak hafal kalian liriknya. Jangan kalian buat lagu pahlawan itu jadi bahan tertawaan kalian, bahan lelucon kalian, bahan lucu-lucuan dibuat kalian ya. Pahlawan capek-capek memerdekakan Indonesia ini. Tempatmu dan aku makan, tidur, cari nafkah, bahkan berak di Indonesia ini berkat pahlawan kita dulu. Ya. Jadi jangan sesumbar untuk lagu-lagu pahlawan, suka-suka aja kalian.
suka kalian aja Wasit kayak bentar itu yang kemarin viral itu apa ya. aja kayak nggak punya aturan aja kalian tinggal di Indonesia ini. Batik pun dipermasalahkan. Pahlawan Indonesia itu dari dulu terkenal memakai batik ya. Pahlawan Indonesia dari nenek moyang Indonesia dulu batik itu terkenal. Ya. Mau jadi presiden tapi lagu kebangsaan, lagu wajib kebangsaan aja nggak tahu, nggak hafal. Mau jadi presiden, lagu pahlawan dibuat mainan. Mau jadi apa kau buat Indonesia ini kalau kau jadi presiden? Asal mangap aja. Sama kayak pendukungnya. Pajak diributin. Ya udah cari negara yang nggak ada pajaknya. Kesana lah kau pergi. Oh, gubernur Bupati Meranti Pajak kemarin yang diributin. ngamuk-ngamuk itu ya. Kalau kau mau nggak ada pajak, pergi kau ke hutan sana yang nggak ada orangnya. Situ kau biar nggak ada pajak. Ini udah pembangunan di mana-mana ditunjukkan, masih saja kau itu utang. Utangmu di warung aja nggak bisa kau bayar, bacot kali kau. Dasar rombongan sukanya rebahan aja. Kerja biar ada kau bayar pajak. Kerja biar jangan melarat hidupmu. Enak kau tinggal di Indonesia ini, cuman mangap-mangap aja, nggak ada pikiran, nggak ada otak kalian itu. Lagu kebangsaan dibuat mainan. Dasar kalian itu mau mendirikan khilafah, udah makanlah sama khilafahmu itu. Jangan kau akan dirikan khilafah di negara kami yang udah ada Pancasila dan undang-undang dasarnya. Camkan itu. Wah. Bodoh. Ternyata sekolah. Wih. Bukan sekolah aja kawan. Ternyata Kami sekolah. bangga jadi cebong itu. Bukan Hidup sekolah cebong. aja ya. Ratusan ribu kolam menjaga NKRI. NKRI harga mati ya. Jadi bukan sekolah aja. Bahkan yang cebong-cebong di laut pun selalu menjaga NKRI. Ya. Gitu. Bukan sekolah aja. Ratusan juta cebong di Indonesia menjaga NKRI ya. Catat itu, kami bangga jadi cebong. Jadi bukan sekolah aja, ratusan ribu kolam. Bangga disebut Bahkan cebong. jutaan kolam ya. Selalu menjaga NKRI dari kalian yang suka rusuh. Dari kalian yang suka merasa majikan ya. Dari kalian yang suka merasa majikan. Kami akan selalu setia menjaga NKRI. Oke sahabat, ini yang saya senang dengan video-video seperti ini. Kenapa? Karena ini video yang memang alami, tidak dibuat-buat, tidak seperti yang dia lagi kritisi itu. Pernah melakukan pemotretan di tempat sampah sepertinya hanya untuk kepentingan iklan, dalam rangka meng-up dia punya popularitas sebagai orang yang dianggap dekat dengan masyarakat kecil. Nah, saya mengatakan waktu itu ketika video itu beredar, saya bilang ini namanya pencitraan sampah karena pengambilan gambarnya di dekat sampah. Ujung-ujungnya juga pasti kita akan menghasilkan presiden sampah kalau misalnya masyarakat salah pilih. Tetapi kesyukuran besar kita karena sudah banyak petani-petani, ibu-ibu saya lihat berseliweran di media sosial yang berani memberikan kritikan-kritikan dengan pedas terhadap Anies Baswedan. Tentu menjadi pertanyaan buat semua, kenapa kemudian kita ini terkesan membenci Anies Baswedan? Demi Allah kita tidak membenci. Hanya saja memang kita sangat menyayangkan kalau negara sebesar ini yang dihuni oleh banyak budaya, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, lalu kemudian tiba-tiba dipimpin oleh orang yang kita sendiri sudah tahu bagaimana rekam jejaknya. Artinya bahwa hari ini kalaupun misalnya Pak Anies Baswedan melakukan roadshow kampanye ke sana kemari dan berupaya mengangkat
jati dirinya sebagai tokoh nasionalis yang tidak lagi menggunakan politik identitas. Tetapi kemudian fakta-fakta dalam proses perjalanannya itu tidak bertolak belakang, tidak berbanding lurus dengan apa yang disampaikan dengan tindakannya. Yang saya selalu katakan misalnya pada saat dia ada di Masjid Banda Aceh itu, bagaimana kemudian lokasi masjid dijadikan sebagai tempat untuk menandatangani dukungan atau petisi terhadap pencapresan Anies. Belum lagi misalnya ketika dia menyanyikan lagu nasional kita, Maju Tak Gentar, itu kan sudah terjadi lagi masalah di situ. Belum lagi misalnya ketika dia bicara batik dan mencoba meluruskan itu dengan meng-up di media full videonya, tapi ternyata juga di sana tidak terjelaskan, bahwa malah terkesan bahwa Anies Baswedan melakukan penghinaan terhadap bapak-bapak itu yang memakai baju batik. Sekalipun mungkin maksudnya Anies tidak seperti itu, tapi kan semua netizen menilai seperti itu, dan saya kira sah-sah saja kita memberikan penilaian. Lagi pula penilaian yang kita berikan ini memiliki dasar yang kuat karena ada latar belakang yang memang Anies ini kuat sekali ikatannya dengan orang-orang yang kuat sekali ikatannya dengan ex-HTI, ex-FPI maupun para mantan-mantan napi teroris. Terbukti ada satu video dulu yang sempat viral itu, pertama kali komunitas ini melakukan melakukan deklarasi Sang Presiden. Jadi nama komunitasnya Sang Presiden. Di sana ada ex HTI, ada ex FPI, kemudian ada ex napi teroris, dan sempat terjadi perdebatan hebat di situ karena adanya bendera yang warna hitam itu di atas berdampingan dengan bendera merah putih. Ada peserta yang menegur. Nah, jejak-jejak seperti ini saya kira memang berat untuk dihilangkan Pak Anies. Oleh karena itu wajar kalau para petani tadi itu berani bicara, karena yang dia bicarakan adalah fakta, bukan khayalan. Sementara para pendukung Pak Anies itu sampai hari ini masih menghayalkan bahwa suatu saat Pak Anies menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa memperbaiki bangsa ini. Padahal fakta realnya DKI saja yang begitu skopnya kecil, Anies tidak bisa perbaiki. Malah kemudian kedatangannya Pak Heru justru semakin terjadi di sana kontras. Justru di sana semakin kontras kelihatan bahwa Pak Heru yang hanya 2 bulan mampu melewati perang-perang Anies Baswedan selama 5 tahun. Jadi saya selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu mengirim orang baik untuk bangsa ini, karena bagaimanapun juga bangsa ini adalah bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dan itu teruji. Berkali-kali kita diuji. Sejak tahun 1945, sejak baru saja diproklamirkan negara ini, langsung masuk sekutu, dan sekutu alhamdulillah dilibas oleh para santri di Surabaya yang bahkan pada saat itu menewaskan pimpinannya yang namanya Jenderal Malabi. Itu fakta sejarah sahabat yang kita tidak bisa pungkiri. Lalu kemudian peristiwa Madiun tahun 1948 ketika PKI Angkatan Pertama melakukan pemberontakan terhadap negara. Itu juga berhasil di situ dilibas, dan keterkaitannya dengan Banser Ansor saya kira sangat besar. Bagaimana kontribusi Ansor Banser untuk memusnahkan para PKI. Makanya yang aneh kemudian kalau hari ini justru kadal-kadal gurung menuduh Banser ini yang sebagai antek-antek PKI, itu kan tidak masuk akal. Kelihatan bahwa mereka berupaya keras bagaimana kaum-kaum nasionalis terutama Nahdien ini dilumpuhkan, karena memang salah satu caranya hanya itu. Bagaimana kaum Nahdien dengan kaum nasionalis ini ditabrakkan, lalu disitulah peluang mereka. Oleh karena itu saya sangat berharap Nahdien nasionalis jangan pernah terpisah demi negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Soekarno dan Kiai Hasyim Asy'ari dan putranya Kiai Wahid Hasyim.
Yang kita lakukan hari ini tinggal menjalani apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Kita bukan memulai, kita meneruskan saja. Ya, hanya saja mungkin medan tempurnya beda. Kalau dulu medan tempurnya itu langsung ketemu di darat. Kalau hari ini medan tempur kita di udara. Nah, cuma karena ini di udara, oleh karena itu yang saya sampaikan tadi bahwa keberadaan para petani, emak-emak, NKRI yang hari ini di medsos bergelut dengan mereka, saya bangga dan sangat bersyukur. Makanya pasti selalu saya up. Setiap ada video-video yang mengarah pada penguatan NKRI, siapapun yang membuat itu, maka pasti saya akan up. Kenapa? Karena kepentingan saya cuma satu, bagaimana melibatkan banyak orang. Bagaimana orang-orang selama ini yang risih berhadapan dengan media sosial, itu kemudian menjadi melek dan mulai berani menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya. Dan sekali lagi, semua ini demi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.